Hey everyone, welcome on board. Selamat datang di Arc Maximus. Kali ini gue mau bahas chapter 987 bersama rekan gue, Commander Sirup. Jadi gue pengen bahas scene dimana Kaido ketusuk. Tapi sebelum itu gue pengen bahas color spread kita kali ini, khususnya gambar Robin sama Franky. Damn, coba deh lu lihat. Oh iya, mencurigakan ya. Mencurigakan banget. Jadi sebenarnya di kalangan fanbase tuh ada beberapa istilah tuh shipping gitu kayak. Emang ada beberapa jodoh-jodohin kalangan, gitu ya. Iya, beberapa kalangan fanbase itu yang shipping Robin dengan Franky, dan emang banyak banget evidence di chapter sebelumnya yang kayak bikin orang tuh jangan-jangan mesti ada apa sih antara Franky dan Robin. Dan lagi-lagi di sini kita ngelihat kayak semacam gambar yang bikin kita bertanya-tanya gitu kayak, oh, what's this gitu. Apakah ini semua dimulai sejak arc itu ya, Water 7? Apakah itu semua dimulai sejak Crouch Accident? Berarti kalau gitu yang memulai adalah Robin ya. Iya. Aduh. Jadi gue pengen bahas nih panel yang waktu Kaido ketusuk itu. Jadi di episode sebelumnya kita kan sempat ngebahas kalau karena diliatin Red Scabbers ini nusuk Kaido nggak kayak semacam nggak pakai Haki Bususoki gitu. Jadi bisa jadi kemarin kita mengira jangan-jangan Kaido nggak ketusuk nih. Nah ternyata di sini kita ngelihat kalau confirm Kaido ketusuk. Di beberapa panel kita ngelihat ada Kinemon, kayak diliatin badannya Kaido ketusuk. Lalu juga kita diliatin Kiku, itu kayak nusuk tangannya Kaido. Nah di sini kita diliatin kayak Raizo itu naruh pedangnya di leher Kaido. Cuma emang di panel bawah kelihatan kayak kalau misalnya Raizo itu bisa nusuk punya Kaido, Rio ya. kan punya Rio, harusnya di lehernya tuh harusnya lehernya Kaido luka kan, atau paling nggak itu gila itu udah di lehernya banget man, kayak udah memenggal gitu. Iya, kalau itu Oden yang di situ harusnya udah bye-bye ya. Iya. Cuma jadi fakta bahwa kelihatannya sih di bawah yang cedera cuma perut sama tangannya doang. At least yang kita lihat secara langsung ya di panel ini, pedangnya Kiku nembus, terus pedangnya Kinemon juga nembus, tapi pedangnya Raizo enggak. Tapi di sini yang agak-agak lucu itu ya, si Nekomamushi kayak tak akan aku pegang gitu. Atau itu sebenarnya ngeliatin ini kayak di panel di chapter sebelumnya kan kepalanya si Nekomamushi kan jengkeram sama Kaido. Nah sekarang kayak dia mungkin ngehindar atau apa ya, ngedeflect gitu, terus dia jadi malah pegang tangannya si Kaido. Kondisinya jadi berbalik ya. Nah jadi di sini ini sih yang pengen gue bahas, kenapa mereka bisa nusuk Kaido gitu. Nah untuk pembahasan kali ini gue ingin membahas berdasarkan info yang bisa lu baca di onepiece.fandom.com. Jadi kenapa gue nge-refer ke onepiece.fandom.com? Karena even Eiichiro Oda sendiri pun ketika dia ngebikin komik, saking banyaknya karakter, saking banyaknya dan masing-masing karakter ini punya kekuatan, saking banyaknya macam-macam kekuatan ini, even Eiichiro Oda pun bakal ngelihat Wikipedia-nya One Piece ketika dia lupa karakter ini kekuatannya apa. Ini bukan dibikin oleh timnya Oda, kayak dibikin oleh volunteer. Cuma ketika Eiichiro Oda lupa, dia bahkan ngeliat ke Wikipedia ini gitu. Dan ini tuh kayak infonya udah terkurasi, jadi bisa dibilang cukup valid lah. Nah, gue pengen membahas Haki Bususoku dengan merefer dari Wikipedia ini. Nah, di sini bisa lo lihat Bususoki Haki is a form of Haki that allows the user to use their own spiritual energy to create, in a sense, an invisible armor around themselves. Jadi Haki Bususoku ini bisa bikin semacam invisible armor, providing incredible offensive and defensive capabilities. Nah, armor ini bisa diutilisasi menjadi yang sifatnya ofensif atau defensif, bergantung kepentingannya. Nah, di bawah di subjudul usage itu bisa lihat kalau Haki Bususoki ini secara teknik bagi dua, ada basic teknik dan ada advanced teknik. Nah, subjudulnya lagi di dalam basic teknik itu ada enhancement, lalu ada hardening, dan ada imbuement. Untuk enhancement, jadi ada kekuatan basic dan ada kekuatan advance. Nah, untuk kekuatan basicnya, yang pertama adalah enhancement. Jadi enhancement ini penjelasannya kayak lu simply jadi bisa megang pengguna buah iblis, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, hardening. Jadi di sini dibilang kayak an evolved step of the enhancement technique. A heavy concentration of this haki can harden the body of the user. Jadi Haki Bususoki ini bisa ngerasin badan dari pemiliknya, granting the user a greater increase of power and endurance that surpasses the mere enhancement application.
Jadi ketika lu pakai teknik hardening dari Haki Busosoku, lu bisa dapat kekuatan dan endurance tambahan dan durability tambahan yang lebih dari aplikasi enhancement biasa. Nah, lalu yang ketiga untuk untuk basic teknik ini adalah imbuement. Jadi di sini penjelasannya another evolved step of the enhancement technique. By touching an object, the user can imbue it with their own haki to greatly increase its power and endurance. Jadi kalau misalnya hardening itu Haki Busosokunya lu implement di tubuh lo. Sementara kalau imbuement itu Haki Busosokunya lu istilahnya semacam lu transfer ke medium yang lu pegang. Dan medium yang lu transfer Haki Busosoku ini power dan endurance-nya meningkat. Nah, yang mau kita bahas yang menjadi petunjuk dari kenapa Kaido bisa ketusuk adalah di bagian advanced technique. Jadi di advanced technique ini yang pertama penjelasannya adalah emission. Jadi di sini bilang with this technique the user can project their haki flow from their body without a medium. Jadi kalau yang tadi yang imbuement itu kayak hakinya lo alirin ke suatu media. Sementara kalau emisi ini, jadi lu memproyeksikan haki tanpa medium. Dibilang this method allows the user to damage and or repel their target without making direct contact or using brute force. Nah jadi kayak semacam, jadi lu ngalirin haki keluar tubuh lo, tapi tanpa medium. Jadi kayak semacam ada aliran flow haki gitu. Kayak shockwave gitu ya? Kayak shockwave, yang kayak aliran haki ini kalau lu sentuhin ke orang, either bisa ngedamage atau bisa nge-repel, kayak semacam ngepentalin orang gitu. Nah di sini dibilang, according to Hyogoro, in order to perform the emission technique, the haki user must transfer all haki from across their body to their hands. Jadi hakinya harus ditransfer ke tangan, channeling excess haki from around one's body through one's fist. But they must let the haki flow to it rather than forcing it. Jadi kayak hakinya tuh dialirin aja. Instead of dipaksain gitu, instead of kayak semacam lu nembakin haki misalnya. Most people cannot project the emitted haki more than a few inches distance from themselves. Jadi kayak haki ini nggak bisa lu tembakin, nggak bisa lu kayak semacam ada pedang dari haki gitu. Okay. Tapi kayak dia cuma bisa ngalir di tubuh lu beberapa inci aja menurut keterangan Hyogoro. Nah, di sini dibilang Luffy believe that advancing this level of Busosoku Haki might allow him to actually damage the nigh invulnerable Kaido. Jadi Luffy percaya kalau dengan menggunakan ini dia bisa istilahnya kayak ngelukai Kaido yang judulnya katanya tidak terlukai gitu. Oke, advanced teknik selanjutnya adalah internal destruction. Di sini dijelasin kalau internal destruction itu definisinya adalah a higher grade of the emission technique. Jadi ini juga termasuk teknik emisi. The emitted haki flows inside a target and destroy it from the inside out. Jadi kayak lu semacam ngalirin haki ke orang, ke target gitu misalnya. Dan orang yang kena aliran haki ini bisa dihancurin dari dalam. Lalu di sini dijelasin like emission, internal destruction can also be used in conjunction with hardening. Jadi gini, ciri-cirinya hardening itu adalah kayak tubuh lo jadi warna hitam gitu kan. Sementara kalau teknik emisi itu tuh nggak ada warnanya men. Jadi lu bisa menggunakan hardening tanpa emisi, bisa menggunakan emisi tanpa hardening, atau lu bisa mengkombinasikan dua-duanya. Jadi belum tentu nggunain Haki Busosoku itu jadi ada warna hitamnya, bergantung teknik yang lu pakai. Oke. Jadi kalau lu pakai teknik emisi, ya nggak. Kalau emisi doang nih, ya nggak ada warnanya. Kalau misalnya Busosoku doang, ya misalnya teknik hardening doang, ya warnanya hitam gitu. Nah di sini sih dibilang in Wano Country, Busosoku is known as Ryo, literally meaning flowing sakura, founded on the concept of inner flow. Jadi memang konsep Haki Busosoku ini bisa banyak ya. Kayak mulai dari basic teknik yang tadi sempat kita bahas, yaitu teknik hardening, baik hardeningnya ke diri lo atau ke medium yang lo pegang, atau teknik yang lebih advance yaitu teknik emisi. Dan kalau misalnya dari onepiece.fandom.com ini sih gue dapat impresi kalau di Wano itu yang familiar practice-nya adalah teknik emisi. Jadi gue suspek common practice dari Haki Busosoku di Wano ini adalah lebih ke teknik emisinya ketimbang teknik Busosoku. Ini masih suspek awal ya. Jadi karena kalau misalnya lu lihat di chapter 970 waktu si Oden nebas Kaido, kalau lu perhatiin sih
tangannya Odin tuh nggak hitam men, yang artinya dia lagi nggak pakai teknik hardening. Imbuement kali. Imbuement, bener. Nah jadi kalau misalnya dilihat di sini kayak waktu emang sih si Odin agak jauh, tapi kalau lu lihat tuh pedangnya nggak hitam, tangannya juga nggak hitam. Terus ada scene di bawahnya si Odin tangannya nggak hitam, terus pedangnya juga nggak hitam kan. Nah jadi ini kan jadi membuat kita bertanya-tanya ya, gimana maksudnya awalnya membuat kita bertanya-tanya, tapi setelah gua membaca penjelasan dari onepiece.fandom.com ini, jadi maksudnya jadi nangkep rasionalisasinya kalau teknik yang dipakai Odin ini adalah teknik yang lebih advance, yaitu teknik emisi. Nah jadi mungkin sama dengan si imbuement. Kalau imbuement kayak hakinya lo alirin ke pedang lo, terus pedangnya jadi hitam sehingga pedang lo bisa ningkat power dan endurance-nya. Sementara kalau pakai teknik emisi, hakinya juga lo alirin ke pedang lo, tapi pedang lo sekarang ya juga power up sih jatuhnya. Oh iya sih, tapi ini jadi kayak itu ya, nunjukin semacam dua praktis yang berbeda di antara swordsman yang menggunakan haki gitu. Contohnya kayak Zoro kan dia kalau dilihat baru bisa imbuement ya, karena kan sekarang setiap kali dia bertarung kayak waktu itu aja pas ngelawan Pika kan, pas dia make Black Blade di setiap pedangnya itu selain Susui, itu ketika dia lawan Pika langsung apa ya, kayak bisa nebas sampai batu gitu kan. Dia kayak semacam apa namanya, ngelawan ibaratnya musuh yang size-nya itu jauh lebih gede dibandingkan dia kan, yang berkali-kali lipat. Mungkin kayak perbedaannya itu kan kalau Zoro kan selain dia nebas, dia juga salah satu teknik pedangnya itu kayak semacam bikin shockwave dari tebasannya dia ya. Mungkin kalau yang imbuement itu persis kayak apa namanya tadi, hardening, cuman semacam brute force aja gitu dibandingkan sama kekuatan emission. Kalau gue tuh ngebayanginnya jadi kayak misalnya kalau kita punya pedang nih, ketika pedang ini kita pakai teknik imbuement, terus pedangnya berubah jadi warna hitam, ya udah pedangnya jadi kuat gitu kan. Kuat dan tajam gitu ya. Kuat dan tajam. Nah ketika lu tambahin lagi dengan emission, sekarang bayangin pedang lu udah warna hitam, tapi di sekeliling pedang lu tuh kayak ada aura gitu. Nah ketika aura ini jadi untuk motong sesuatu, pedang lu nggak mesti nyentuh ke benda yang mau lu potong. Kayak auranya ini ketika udah nyentuh pun itu udah bisa motong gitu. Ini pun yang mungkin akan menjelaskan scene pertarungan antara si Roger dan Whitebird. Kayak pedang mereka tuh nggak pernah nyentuh, tapi kayak udah nyentuh gitu. Tapi tetap hitam ya. Tapi tetap hitam. Nggak nyentuh tapi tetap hitam, berarti mereka gabungin kedua kombinasi itu dibandingin kayak Zoro atau Odin. Betul, makanya di sini dibilang kayak di penjelasan internal destruction ini kayak like emission. Internal destruction can also be used in conjunction with hardening. Jadi bisa dipakai kombinasi gitu. Makanya di scene waktu Luffy belajar Rio, itu juga kayak tangannya hitam, tapi dia bisa ngancurin pohon gitu kan. Nah makanya jadi kayak ini menarik banget sih. Jadi mungkin ini akan menjadi teknik yang akan diutilisasi oleh Luffy untuk mengalahkan Kaido nantinya gitu. Nah di sini gue nunjukin gambar kayak semacam visualisasi dari teknik emisi. Jadi kayak tangan lu bisa hitam, tapi ya habis itu di luarnya kayak ada semacam aura gitu kan. Nah ini sekarang lu bayangin tangan hitam itu adalah pedang, dan kayak aura di luarnya itu adalah Haki Busosoku juga, tapi yang teknik emisi gitu. Ini jadi menjelaskan kenapa si Kinemon dan Kiku bisa nusuk Kaido. Mungkin di sini mereka nggak pakai teknik imbuement, tapi mereka pakai teknik emisi gitu. Makanya mereka bisa piercing atau bisa nusuk Kaido. Dan ini pun yang membuat Kaido kaget gitu kan. Wah kenapa blade mereka bisa nembus gua nih? Kayak Kaido bertanya karena are those bastards using Oden's Ryo? Jangan-jangan para samurai ini pakai teknik Ryo-nya Oden gitu kan. Nah ini jadi ada satu pertanyaan yang terjawab. Kayak impresi gue waktu pertama kali baca ini kayak, wah mereka kan nggak pakai haki, kenapa bisa nusuk gitu. Barangkali rasionalisasinya dari sini. Cuma ini membuat gue jadi bertanya-tanya. Jadi kan gini ya, katanya Kaido itu udah ditangkap berkali-kali sama Angkatan Laut. Terus katanya Kaido itu udah dieksekusi berapa kali, tapi nggak bisa mati gitu.
Iya juga ya. Ini jadi pertanyaan baru buat gue, kayak emangnya para angkatan laut itu nggak menguasai haki teknik emisi gitu kan? Iya. Apakah teknik emisi ini hanya emang khusus ada di Wano aja gitu, kayak ini common practice di Wano, tapi karena Wano ini terisolasi dari the rest of the world gitu, makanya teknik ini nggak pernah keluar dari Wano, makanya kayak teknik ini hanya ada di Wano aja. Ya, menurut lo gimana? Kalau itu menurut gue nggak mungkin ya, kenapa? Soalnya kan si Sentomaru itu termasuk salah satu yang bisa make teknik emisi ya, sepakat. Iya, teknik emisi ya kan. Dan dia juga pasti udah lama kan, selain dia dari awalnya bodyguardnya Vegapunk, sekarang kan dia juga udah dapat title atau pangkat resmi dari Marin ya. Iya. Habis itu juga kemungkinan sih gue rasa mungkin karena selain dari Algojo yang dipilih untuk melakukan eksekusi kan, kalau kita lihat dari Ace saja itu dia kenapa bisa dieksekusi sama Algojo biasa, karena dia pakai itu ya rantai batu laut kan. Iya. Jadi Algojo itu nggak harus pakai haki kan untuk bisa ngeksekusi dia. Tapi kan mungkin untuk Kaido berbeda ya. Maksudnya selain dia emang durability-nya kuat, gue rasa harusnya cuman kayak rantai batu laut aja harusnya nggak bisa. Dan mungkin haki Ryo ini kan kalau udah kita lihat termasuk sama yang ada di website ini kan, cuma beberapa ya kan, kayak Sentomaru, Marigold, Kuzan, Sakazuki, Borsalino kan, 3 admiral lama, Rayleigh, Hyogoro, Kawamatsu, Luffy, Whitebeard dan Goldie Roger ya kan. Roger ya. Dan ini berarti kan kelihatan kayak yang udah bisa nguasain teknik ini cuman sekelas admiral gitu. Iya, oh berarti ini emang advance kan? Teknik gitu ya? Iya, advance teknik. Dan mungkin pun kalau kita lihat kan yang punya ini itu kayak orang-orang yang bertarung pakai tangan kosong kan. Sedangkan kalau yang ada di Wano itu kan mereka mengaplikasikan teknik ini kan menggunakan samurai kan. Makanya pas Sengoku itu cerita kenapa Marin nggak bisa kayak invasi Wano karena di situ ada pasukan yang namanya samurai kan, dan mereka itu formidable. Dan sekarang mungkin kita tahu kenapa, karena emang praktis haki yang ada di Wano itu menggunakan advance armament. Jadi kayak dari level tentara biasa aja, samurai versus Marin itu kelihatan kalau samurai itu pada bisa advance haki dibandingkan Marin biasa. Makanya itu mungkin kayak ketika Marin mau menangkap Kaido pun meskipun eksekusi, kalaupun si contohnya kayak 3 admiral itu make senjata eksekusi untuk eksekusi Kaido, mungkin juga nggak bakal bisa, karena kalau dia pakai alat gitu, mungkin belum tentu dia bisa pakai Ryo itu di senjatanya dia. Sorry, ini berarti asumsinya angkatan laut ada beberapa oknum yang bisa pakai teknik emisi, tapi mereka nggak bisa ngalirin emisinya ke senjatanya gitu ya, jadi Kaido nggak kebunuh. Tapi itu ya nggak juga sih, soalnya kan kayak si Gold Roger sama Whitebeard kan kelihatan ya? Iya bisa. Mungkin gini, kalau purpose teori lain dari gue adalah, jadi mungkin sampai sekarang salah satu penjelasan kenapa Kaido istilahnya nggak bisa mati walaupun udah dieksekusi berkali-kali, karena emang Kaido sekuat itu ya. Kaido sekuat itu badannya, entah karena dia juga sebenarnya mengaplikasikan advance haki, advance armamen ke tubuhnya, sehingga kayak pedang biasa pun nggak bisa nembus dia. Cuma jadi kan pertanyaan selanjutnya, emang angkatan laut nggak sekuat itu gitu? Apakah angkatan laut nggak bisa memakai advance Busosoku juga untuk mengeksekusi Kaido? Kalau menurut gue tawaran jawabannya ada 2. Yang pertama ya antara sebenarnya teknik advance Busosoku ini belum keluar, kayak ini hanya ada di Wano seperti yang gue jelasin tadi, atau yang kedua sebenarnya Kaido pun juga udah, katakanlah ketika ditorture oleh angkatan laut dalam rangka untuk membunuh, mengeksekusi misalnya, Kaido itu juga udah damage sebenarnya, kayak dia udah terluka parah, tapi emang dia nggak bisa mati men. Ada sesuatu yang emang nggak yang membuat dia nggak bisa mati gitu, yang mungkin emang kita belum tahu kenapa, dan mungkin ada jawabannya di arc Wano ini gitu. Karena bayangin, itu bisa jadi sih yang kedua ya. Iya, karena kalau nggak salah tuh dia udah 8 kali deh ditangkap angkatan laut. 18 times 18.
Sorry, gue barusan ngecek Kaido tuh udah pernah ditangkap 18 kali men sama Merin. Gila juga ya. Oke. Di sini sih kalau menurut onepiece.fandom.com dibilang Kaido was repeatedly tortured. Kayak Kaido disiksa berkali-kali and given the death sentence 40 times. Dan dia dijatuhi hukuman mati sebanyak 40 kali. However, no method of execution was effective on him. Kayak nggak ada metode eksekusi yang efektif ke Kaido. And Kaido managed to sink 9 massive prison ships that held him. Kaido berhasil menenggelamkan 9 kapal penjara yang menangkap dia. At least 30 years ago, Kaido started recruiting his crews. Jadi kayak dia udah ditangkap 18 kali, dan dari 18 penangkapan itu dia dijatuhi hukuman mati 40 kali. Tapi semuanya nggak ada yang berhasil, kayak Kaido nggak mati-mati. Menurut gue sebenarnya mungkin akan lebih mungkin ke kemungkinan yang kedua. Jadi asumsinya Angkatan Laut pun menguasai teknik advance armament seperti yang dilakukan oleh Oden, Kinemon, dan Kiku. Kayak mereka bisa nembus tubuhnya Kaido, tapi memang ada sesuatu yang membuat Kaido emang nggak bisa mati gitu. Ya kita belum tahu alasannya kenapa, dan barangkali nanti ada penjelasannya di arc Wano ini. Tapi ini menarik banget sih. Soalnya kan juga banyak kan yang berteori kalau mungkin nyawanya Kaido itu disimpan sama Big Mom kan. Tapi kan selain kalau emang pun nyawa kayak Zeus sama Prometheus itu dari Kaido, berarti kan selama ini umurnya juga ditarik kan. Jadi bisa aja. Mungkin juga ini berhubungan sama Favor ya. Atau sebenarnya maksudnya ada sisi lain dari teknik buah iblis Big Mom yang kita belum tahu gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang kita tahu katanya kalau misalnya soulnya diambil itu ngurangin umur. Bisa jadi sebenarnya juga ada teknik lain, maksudnya utilisasi lain dari teknik buah iblisnya Big Mom yang ada kaitannya dengan Kaido ini. Makanya di sini kalau lu baca di chapter 987 itu waktu si Kaido ketusuk-tusuk kayak ekspresi Big Mom biasa aja. What a dangerous face, is Kaido dead? Kayak dia apa ya? Kayak kayak santai aja ya. Santai aja kayak nggak mungkin. Ini kan apa? Kaido kan kuncinya di gue, jangan kayak gitu. Makanya si muka Big Mom tuh kayak derp banget ya, derp. Iya kayak nggak mungkin nih Kaido mati, emang mati ya gitu kan. Tapi mungkin emang kayak apa ya, emang yakin sih Big Mom nggak mungkin emang dengan serangan kayak gitu Kaido nggak mati. Kayak maksudnya Kaido mati. Kayak mungkin itu tatapan meremehkan juga ya. Iya. Kayak itu kan kayak beberapa orang antah berantah nusuk Kaido kan nggak mungkin langsung mati gitu. Nah lu ini nggak ada yang mau lu bahas nggak dari scene Red Scabbard nyerang Kaido ini? Wah gila, ini serangan yang mereka nanti selama 20 tahun ya. Ini parah sih. Cuman ini jadi apa ya, pembahasan Haki tadi menjelaskan tentang plot hole. Maksudnya yang gue anggap plot hole selama ini, kayak kita kan tahu kalau Whitebeard itu bisa pakai armament Haki, dan semua orang-orang hebat kayak First Division dan lain-lain itu bisa pakai Haki kan. Tapi kan sebelum secara official Haki dan hardening itu dimunculkan kan, kayak kita ngeliat masa mereka nggak make gitu kan. Maksudnya apa alasan logisnya gitu. Terutama di chapter di Arc Marineford ya. Iya, di Arc Marineford. Kayak di Arc Marineford itu kayak apa ya? Harusnya tuh ya, walaupun selama ini gue ngiranya kayak emang konsep Haki itu kan baru dimunculin setelah Arc Marineford. Jadi makanya ya wajar aja lah kalau misalnya di Arc Marineford itu Haki belum ada warnanya misalnya gitu kan. Iya, baru kayak semacam pelindung invisible gitu ya. Nah di sini ternyata kita dijelasin ada teknik Haki Busosoko ini ada level lebih advance-nya, dan level lebih advance ini nggak ada warnanya gitu. Iya, tapi ini itu sih udah dijelasin juga kan sama Hyogoro kalau nggak salah. Kayak samurai di Wano itu bisa memotong kertas tanpa menyentuh dengan pedangnya kan. Atau kayak pedangnya menyentuh kertas tapi tidak memotong. Berarti mungkin ini kali yang dimaksudkan sama setiap samurai itu memakai ryo. Tapi mungkin level ryo, maksudnya level dari emission itu pun dari tiap-tiap samurai di Wano beda-beda ya. Maksudnya kan kayak
kita ngeliat si Kinemon cuman kayak bisa nusuk sedikit. Terus Kiku juga mungkin kalau Oden ceritanya yang nusuk sekarang ini mungkin bakal lebih drastis gitu efeknya dibanding Kinemon yang sekarang. Soalnya kan kelihatan kayak Kaido meskipun ini kayak lukanya Oden yang aja kan ibaratnya apa ya, masih kerasa gitu, berdenyut lagi gitu. Mungkin kalibernya juga beda. Bahkan si Kaido sendiri pun ngakuin kan kalau 20 tahun lalu si Oden itu langsung nyerang Kaido kan, nggak sampai yang joget-joget gila itu. Si Kaido pasti kalah gitu kan. Tapi di situ juga jadi sebuah fakta sih. Mungkin aja berarti emang Kaido bisa mati gitu. Gue jadi mikir gini deh, jangan-jangan pengembangan dari teknik ini juga kayak si auranya tuh bisa lu tinggalin di mana dan dia tetap tinggal di situ. Karena gini, maksudnya ada dua hal yang membuat gue berpikiran seperti itu. Yang pertama di sini yang kayak si Kaido kan bilang ya, why my wound from Oden, kayak kenapa sakit lagi, kayak dia bilang kenapa bekas lukanya yang ditusuk Oden tuh kok sakit lagi, satu itu. Nah terus kedua, chapter sebelumnya kayak si Kiku tuh bilang kayak kebasan dari pedang gua itu tuh bakal kerasa sampai lu ke alam sana gitu. Kalau nggak salah pokoknya itu bakal stay di you sampai kapanpun gitu kan. Nah ini membuat gue jadi berpikir jangan-jangan kayak development dari teknik ini juga kayak si auranya tuh flow haki Busosokunya tuh bisa lu tinggalin di tubuh seseorang dan itu bakal bisa nyakitin lo selama dia hidup ya. Selama dia hidup dan ada occasion tertentu yang kayak kalau itu terpenuhi kayak hakinya aktif lagi terus lu jadi sakit gitu misalnya. Kayak semacam si Kaido ini kayak dia ngerasain lu kayak sakit lagi kan. Tapi itu make sense sih. Kenapa? Soalnya kan pedang Sushoya aja kan sebelumnya pedang biasa yang di-imbue dengan hardening, lalu hardeningnya itu stay gitu. Permanen ya. Berarti kan berarti haki yang level basic aja yang hardening basic bisa stay di sebuah benda ya kan. Apalagi advance armament haki teknik gitu. Itu make sense sih. Wah gila sih. Gue juga jadi mengapresiasi. Maksudnya jangan-jangan sebenarnya Eiichiro Oda pun merasakan ada plot hole ini gitu ya, terutama di arc Marineford. Akhirnya kayak dia nyari way out gimana nih supaya ini nggak jadi plot hole. Akhirnya dibuatlah konsep seperti ini. Tapi itu apresiasi banget sih, ya parah. Soalnya kayak sebelumnya kalau kita ngeliat flashback si Shirohige yang lawan Roger itu kan kuat banget kan. Tapi di Marineford itu si Shirohige kayak kelihatan nggak berdaya gitu. Meskipun oke lah justifikasinya kayak dia udah tua kan, dia sakit-sakitan juga. Tapi kalau dia sampai nggak bisa pakai haki berwarna hardening doang, gue rasa mustahil karena kan ibaratnya dia manusia terkuat gitu. Iya. Ya ini jadi membuat semuanya kelihatan make sense gitu ya. Kayak kalau memang benar konsep Haki Busosoku ini ada level advance-nya dan level advance dari penggunaan Haki Busosoku ini nggak berwarna. Tidak berwarna, iya. Sebenarnya mungkin juga nggak berwarna itu versi komiknya ya. Kita nggak tahu nanti versi animenya itu apakah ada warnanya atau enggak. Gue berharap sih nggak ada warnanya sehingga ini akan membuat plot hole di arc Marineford hilang gitu. Tapi kalau dari yang gue lihat sih, ya maksudnya yang gue bandingin dengan Marineford, harusnya sih nggak ada warnanya ya. Soalnya yang di arc Marineford itu kan 3 admiral itu make emission ini buat ngantiin serangannya siapa ya. Jadi kayak 3 admiral itu berjejer, habis itu majuin tangannya, terus kayak bikin semacam invisible wall. Itu mungkin kayak aplikasi pertama dari emission yang kita lihat gitu, selain dari Sentomaru yang stop serangannya Luffy. Dan kalau lu ingat, gue sih jadi keingetan ini ya, jadi keingetan Mihawk. Nah Mihawk itu kalau itu kan bisa nyerang apa sih? Itu kayak bisa ngeluarin slash gitu. Iya. Kayak lu nembakin semacam suatu aura dan itu tajam gitu, jadi memotong. Jangan-jangan Mihawk itu ya kenapa dia dijuluki sebagai pendekar pedang terhebat, karena dia menguasai teknik Haki Busosoku ini dengan sangat baik. Kayak dia even bisa menggunakan teknik emisi ini kayak lepas dari tubuh lo, kayak lu semacam nembakin Haki Busosoku gitu men. Meskipun di sini belum terkonfirmasi ya. Dan harusnya terkonfirmasi, betul. Kalau Mihawk itu bisa, harusnya Shanks bisa ya. Karena kan mereka sparring partner gitu. Iya. Wah ini gila sih. Wah gila sih. Harusnya semua yang ada di sini Shanks bisa. Karena dia satu-satunya Yonko tanpa buah gitu. Iya benar. Dan ya
ya harusnya juga ini jadi membuat gue makin optimis Roger itu bukan pengguna buah iblis juga, karena memang ternyata utilisasi haki ini bisa lebih superior daripada pengguna buah iblis gitu kali ya. Iya. Ya bergantung seberapa kuat lo juga sih. Ada lagi nggak yang mau lo bahas dari panel ini? Kalau untuk panel ini nggak sih, cuman yang gue menarik itu panel yang apa namanya, yang Big Mom itu ngomong what a dangerous fish is Kaido dead. Itu kan situ itu ya si Hyogoro sama samurai lain udah mulai nge-reveal dirinya sendiri kan mereka misalnya. Dan di situ pasti kan kehadiran pasukannya Kaido bukan cuma Beast Pirate kan. Kan di situ ada Oniwa Bansu dan Hotei. Di sini sih gue makin yakin sama apa yang gue omongin di podcast sebelumnya itu, kalau mungkin dengan mereka melihat kalau Luffy dan Red Scabbard itu bukan cuma datang dengan ratusan pirate, tapi dengan beribu-ribu orang gitu, apalagi dengan hadirnya menusuk yang asli gitu kan. Kemungkinan besar sih gue masih berharap sih kalau Oniwa Bansu sama Hotei ada yang berpaling. Ngomong-ngomong, sebelum gua ke bawah, kayak ini ada nih beberapa fanbase yang kayak bikin teori sangat liar banget. Jadi karena rambutnya Hyogoro kayak gitu, kayak ada yang bandingin rambutnya Hyogoro dengan rambutnya si Marco, katanya kayak mirip gitu. Jangan ya. Itu terlalu jauh sih tapi. Jadi di podcast sebelumnya kita sempat bahas kalau masuknya si Red Scabbard ke panggung eksekusi ini dan si Three Calamities bahkan Kaido sendiri pun kaget. Ini tuh sebenarnya kemarin kan kita sempat bahas jangan-jangan level Hakiken Bunsoku mereka emang gak se-advance itu. Tapi kalau dipikir-pikir ya sebenarnya ini kan mereka lagi pesta dan mereka tuh sebenarnya lagi agak mabuk loh di sini kondisinya. Even Kaido juga lagi agak mabuk. Bener. Jadi mungkin sebenarnya ada efek dari itu juga. Poin gue adalah lengah. Bisa jadi bukan karena Hakiken Bunsokunya nggak se-advance itu, tapi mereka nih memang nggak ada lagi mabuk juga. Jadi secara fisik mereka lagi nggak, bukan battle ready gitu ya. Bukan battle ready, bener. Tapi itu make sense sih. Soalnya meskipun oke lah King sama Queen Bunsoku ya, Bunsokunya itu nggak se-advance Katakuri, ya seenggaknya dia harusnya sadar lah ada hawa intensi hostile di belakang dia gitu. Apalagi mereka kan, apalagi King kan benar-benar yang paling tingginya gitu di antara Three Calamity. Yeah. Nah, untuk yang selanjutnya gue pengen bahas tentang mode sulongnya Ming Tribe. Gila sih, ini scene terakhir kayak parah. Cliffhanger-nya ini banget ya. Apalagi minggu depan libur dan kita dikasih cliffhanger mode sulongnya Ming Tribe. Apalagi di kejauhan kita ngelihat ada Three Musketeers dan Guardian, kayak ternyata mereka udah standby gitu ya, udah siap-siap mau jadi sulong. Gila sih. Itu gue nggak expect gitu kalau ternyata di podcast sebelumnya kan gue kayak itu ya memprediksi kalau si Kaido itu bakal luka sedikit terus dia bakal berubah jadi naga kan, karena itu ibaratnya langkah paling logis untuk dapat upper hand gitu. Karena kan ibaratnya dia udah di-ambush berhasil, terus di sekelilingnya udah langsung pasukan. Ya udah, cara satu-satunya buat dia bisa selamat itu buat jadi naga dan terbang. Tapi begitu keluar dia di-ambush dengan pasukan lain gitu. Dan emang udah nunggu gitu. Itu strateginya gue nggak expect sih, karena gue ngiranya kayak Ming Tribe ya udah ikut join pasukan lain gitu. Ternyata emang mereka disiagakan khusus untuk mengkontur Kaido, karena strategi mereka itu berhasil buat ngebait Kaido terbang ke atas gitu. Ya kan? Let's say Kaido itu berubah jadi naga terus bertarung di bawah, kan berarti Ming Tribe tetap nunggu kan. Iya. Walaupun sebenarnya ya itu kayak di sini kan dibilang kayak si Nekomamushi ya. Kayak that's not the only difference. We knew that you can fight inside the dome if you go into your dragon form. Jadi ini semua tuh by design man. Jadi kayak mereka tahu kalau setelah mereka ngasih serangan itu, mungkin mereka juga udah nyadar kalau serangan ini nggak bakal bisa ngalahin Kaido. Dan next stepnya adalah ya ketika Kaido udah jatuh, kayak mereka tahu kalau Kaido mau berubah jadi naga, dia pasti nggak berantem di dalam, kayak dia butuh space gitu untuk jadi naga, makanya dia akan terbang keluar. Nah, kayak ini semua tuh udah diekspektasikan sama Nekomamushi dan mungkin oleh Red Scabbard juga, makanya mereka nge-standbyin pasukan di top of the dome.
di posisi atas tengkorak di Onigashima ini. Padahal sebenarnya kalau Oda mau ya bisa aja kayak si Kaido itu bikin maksudnya bisa aja si Oda itu bikin cerita kalau Kaido pakai hybrid form ya. Jadi kayak form dari antara manusia sama Zoan itu kan itu masih cukup powerful kan. Tapi Kaido langsung pakai Dragon form, berarti kan mungkin emang dia lebih favorit pakai Zoan formnya dia ya. Atau penjelasannya memang kalau misalnya kalau kita nge-refer ke chapter waktu Luffy lawan Lucci di Water 7, di arc Water 7, itu si Lucci pakai bentuk hybridnya dia ketika dia ngerasa bentuk hewannya ternyata nggak cukup kuat untuk ngalahin Luffy. Dan harusnya sih ekspektasinya mode hybrid itu mode yang levelnya lebih tinggi daripada mode hewannya gitu. Makanya di sini mungkin Kaido masih merasa kayak dengan naga aja mungkin dia bisa mengalahkan Rescalbert. Jadi kayak dia belum perlu untuk jadi mode hybrid. Gue sih expect nanti pada waktunya dia akan ke mode hybrid juga, yaitu waktu ngelawan Luffy sih mungkin ya. Iya, make sense. Iya juga sih. Soalnya kan selama di Wano juga kita kan banyak lihat mode hybrid dari Page One, X-Drake, Ulti gitu kan. Jadi kecuali kayak si Queen juga pakai mode Brachiosaurus langsung sih, sama King juga kan. Dibandingkan mode hybrid. Jadi mungkin emang level-level dari Calamity sama Flying Six itu beda ya. Maksudnya kayak si Three Calamity saja ketika menunjukkan buahnya itu mereka cuma cukup pakai mode Zoan-nya aja, bukan mode hybrid. Sedangkan Flying Six begitu muncul kebanyakan langsung pakai mode hybrid gitu. Nah, di sini kan kalau lihat yang ngumpul di dome ini ada Red Scabbers dan Ming Tribe ya, pasukan Ming Tribe. Kayak di sini kan judulnya Kaido lawan Red Scabbard dan Ming Tribe dan ya mungkin kita output dari pertarungan ini kita bisa expect kalau Kaido lah ya yang menang, gak mungkin Red Scabbard dan Ming Tribe. Nah, menurut lo apa yang terjadi nih? Kayak maksudnya ending dari duel ini apa gitu? Ini menarik banget sih, karena ini salah satu yang pengen gue bahas banget. Pertama dilihat dari judul chapter ini ya. Meskipun ini masih bukan translation official kan, tapi judul chapter ini adalah The Loyal Retainer Kinemon kan. Kenapa yang dibahas adalah Kinemon? Gue sangat curiga jangan-jangan ketika pertarungan di atap Dome Onigashima ini selesai, Kinemon akan tewas di tangan Kaido gitu. Gue sih curiga begitu. Karena maksudnya itu liar banget sih. Cuman kan gimana ya? Kenapa disebut cuma Kinemon gitu? Sedangkan kenapa bukan ada Scabbard atau siapa gitu? Oke lah, mungkin Kinemon kayak semacam pemimpin dari campaign ini gitu kan, yang memimpin Smart Scabbard. Tapi biasanya nama-nama kayak gini tuh mencurigakan gitu. Dan gak mungkin dari pertarungan ini Red Scabbard join sama Ming Tribe itu gak ada yang mati, karena Kaido gak mungkin se-merciful itu gitu. Gak mungkin dia ngasih belas kasihan. At least beberapa Ming Tribe mungkin ada yang mati. Red Scabbard paling enggak 1 atau 2 sih. Tebakan lu siapa? Itu selain dari Kinemon, mungkin satu lagi siapa ya? Gue nggak habis pikir sih. Tapi gue pengen banget Kinemon sih kayaknya. Karena kalau yang ikut dikirim sama Kinemon itu dia nggak ada skill 20 tahun dibandingkan kayak Denjiro gitu kan. Jatuhnya di sini Kiku sama Kinemon itu yang paling lemah. Apalagi Raizo juga ya. Soalnya Raizo kan ninja ya jatuhnya, bukan fighter secara langsung gitu. Ninja kan mainnya diem-diem kan. Dibandingkan kayak Nekomamushi, Nuarashi, Denjiro, Izo, apalagi Izo, Kawamatsu, mereka punya 20 tahun experience lebih dibandingkan Okiku dan Kinemon. Jadi bisa aja dua itu sih nanti yang mati. Karena Raizo harusnya punya agility yang lebih dibanding dua itu ya. Itu sih yang gue expect. Tapi di sini scene yang terakhir tuh epic banget men. Maksudnya kayak scene langit, full moon, terus Kaido dengan form naga yang sangat epic tuh, aduh, itu keren banget sih. Ini mungkin kayak ekuivalen kalau lu nonton Star Wars,
Habis itu siap masuk planet kan selalu ada sinematiknya gitu kan. Nah ini mungkin kalau di anime nanti bakal gitu ya. Ini bakal keren banget sih. Nah, dengan ekspektasi lo kalau Kinemon yang bakal mati, gue jadi pengen ngeparalelin dengan kata-kata Hawkins waktu dia ngobrol sama Lau di chapter 954. Nah, sebelumnya kita pindah ke panel waktu diliatin Lau lagi OTW ke main hall. Nah, di situ kan di sebelah kirinya kayak ada semacam orang yang rambutnya panjang kan. Nah, itu banyak fanbase yang mulai berteori jangan-jangan itu Hawkins. Dan ini jadi membuat gue penasaran kayak Hawkins ini terakhir kali terlihat di arc Wano ini lagi ngapain sih? Nah, kalau gue buka-buka, terakhir kita ngelihat Hawkins itu di chapter 954. Jadi ceritanya waktu itu, kalau lu ingat setelah si Yasui dieksekusi, itu kan samurai-samurai yang ditangkepin di Flower Capital itu ternyata justru nggak jadi dibebasin. Nah, di antara samurai-samurai yang ketangkep itu ternyata ada anak buahnya si Lau. Ada Penguin, ada Sachi, sama ada Beppo. Nah, dan kekuatannya si Hawkins ini kan kayak dia bisa nge-trade nyawa dengan si boneka jeraminya. Sementara boneka jerami ini adalah representasi dari nyawanya si Hawkins itu sendiri. Jadi kayak misalnya lu nge-trade nyawanya si 3 anak buahnya si Lau. Nah, kalau misalnya lu ketusuk dan lu mati, kayak lu bisa nge-trade. Jadi kayak yang mati bukan lu, tapi kayak satu nyawa yang lu pegang. Jadi anak buahnya Lau mati 1. Kalau lu dipedang sekali lagi, lu mati, lu nggak jadi mati, tapi yang mati anak buahnya yang kedua, semacam itu. Nah, di sini ceritanya Lau akhirnya nge-capture, berarti anak buah gue, kalau mau gue selamatin, kayak gue nggak bisa dengan cara ngalahin si Hawkins secara fisik. Nah, akhirnya kayak dia negosiasi sama Hawkins, ya udah bebasin anak buah gue, tapi gue lu tangkep gitu kan. Nah, ternyata waktu Lau menyerahkan diri ini justru dia berantem sama Hawkins di dalam dan Hawkins kalah. Nah, di sini kita lihatin sesi interogasinya si Lau dengan si Hawkins. Kayak si Lau tuh nanyain kayak what the hell happened to your alliance? Kayak the one you, Kid, and Apo had formed. Kayak dia nanyain aliansi lu, Kid sama Apo kenapa? Kayak maksudnya kok endingnya jadi kayak gini, apa yang terjadi? Nah, ternyata Hawkins cerita kayak kita dibohongin nih, ternyata Apo itu emang udah jadi anak buahnya Kaido. Nah, ternyata Apo itu nge-set up kita nih, kayak kita di-set up supaya ngelawan Kaido. Tapi kita juga dikasih pilihan sama Kaido, kayak di sini dilihatin, if you wish to join me, I will welcome you with open arms. Kayak he's always on the lookout for strong subordinates. Jadi kayak ya kita ceritanya sekarang lagi duel, tapi kalau lu mau jadi anak buah gue, lu nggak jadi gue bunuh deh, intinya kayak gitu kan si Kaido bilang. Nah, ternyata beda kayak si Hawkins, ya dia kan bisa mengkalkulasi kemungkinan kan. Nah, di situ dia mengkalkulasi, di sini dibilang kayak chance of successfully escaping 0%. Chance of surviving if we just submit it 40%. Nah, makanya kayak Hawkins melakukan pilihan logis, dia memilih jadi anak buahnya Kaido for the sake supaya selamat aja. Sementara Kid kayak dia tetap nggak mau jadi anak buahnya Kaido. Nah, awalnya si Hawkins ngira Kid bakal dibunuh kan sama Kaido, ternyata enggak, dan dia malah ditangkap gitu. Nah, kaitannya dengan tadi yang lu asumsiin Kinemon yang bakal mati, gue jadi keingetan kata-katanya Hawkins di sini. Dia bilang, kalau lihat di panel bawahnya, but Kid and Killer refused. They stood against him and fought until they couldn't move. Kayak Kid sama Killer menolak untuk direkrut oleh Kaido. Mereka berjuang sampai akhir, sampai Kid dan Killer ini kalah dan mereka nggak bisa bergerak. Nah, di sini dibilang Kaido isn't the type to kill people like that. He finds a way to break their spirits and forces them to serve him. Jadi kayak Kaido tuh tipikal yang emang dia brute force, tapi dia tuh nggak suka langsung ngebunuh lawannya gitu. Kayak dia punya tendensi untuk nge-break spiritnya dulu, kayak hancur secara psikis, baru kalau misalnya psikisnya hancur, ditanyain dulu mau join atau enggak. Kalau nggak bisa, baru dibunuh, misalnya kayak gitu. Dan ini pun terjadi dengan Momonosuke mungkin ya. Jadi kayak kemarin kan gue sempat ngebahas kayak jangan-jangan Kaido nggak tahu kalau Momonosuke itu bentuk fisiknya kayak gitu. Bisa jadi menurut gue sebenarnya itu juga salah satu metode Kaido untuk ngehancurin spiritnya Momonosuke gitu. Nah, kaitannya dengan asumsi lo tadi, jangan-jangan memang sengaja Kaido itu nge-target si Kinemon ya supaya spirit dari Red Scabbard ini
hancur gitu. Begitu Kinemon mati, mereka spiritnya hancur. Walaupun mungkin bisa jadi kemungkinan yang sebaliknya ya, ketika Kinemon mati, yang lain malah makin tambah marah semangat gitu ke Kaido. Iya. Jadi semacam martir ya. Iya, bicaraannya si Hawkins. Nah, balik lagi tadi ke panel yang kita ngelihat Law sama ada kayak sosok berambut panjang di sebelah kirinya. Jangan-jangan ya memang setelah si Hawkins ini kan kalau lihat di chapter 954 badannya Hawkins dipotong-potong sama Law dan dia nggak bisa gerak. Jangan-jangan memang setelah arc ini setelah scene ini Hawkins itu jadi mengkalkulasi ulang nih ya kemungkinan apa yang akan terjadi ketika pasukan Straw Hats ngelawan pasukan Kaido. Jadi sekarang si Hawkins udah dapat data lebih lengkap tentang peta kekuatan perang di Onigashima, kayak di pihak Luffy siapa aja, di pihak Kaido siapa aja. Lalu dia mengkalkulasi ulang dan kelihatannya chance-nya lebih gede untuk mungkin paling nggak slightly beda-beda tipis lah antara pihaknya Luffy sama pihaknya Kaido. Nah makanya Hawkins memutuskan turn side ke pihaknya Luffy. Wah itu menarik banget sih kalau misalnya kayak gitu ya. Tapi itu make sense sih. Kenapa? Soalnya kan emang awalnya dia ikut Kaido cuma untuk survive kan. Iya. Habis itu bisa aja kayak dia kalkulasiin gimana kalau pihaknya Luffy ngelawan Kaido berapa persen, dan gimana pihaknya Luffy lawan Kaido kalau dia join Luffy berapa persen gitu. Bisa aja itu yang bikin lebih tinggi. Karena kan dia punya elemen of surprise ya. Luffy nyerang Luffy dan Samurai Wano. Iya. Makanya itu menjadi semacam apa ya? Argumen kenapa orang yang ada di sebelahnya Law ini adalah Hawkins ya. Walaupun kita nggak tahu ya itu Hawkins atau bukan. Karena kalau misalnya gue lihat, gue cek ke anggota Herd Pirates itu nggak ada loh yang rambutnya panjang. Iya ya. Dan di situ juga panelnya lagi nyorot orang-orang penting ya. Kayak si Kid aja kan itu lagi sama pemimpin Yakuza terdahulu dan killer kalau nggak salah. Zoro juga sama, nggak tahu sih, ini kelihatannya kayak samurai biasa. Cuman selain dari Marco Perospero, di Law juga harusnya dia sama tokoh lain sih. Nah itu juga mau gue bahas tuh scene di mana Marco dan Perospero. Jadi ternyata mungkin ini kan jadi membuat kita bertanya-tanya kayak kenapa Perospero sekarang seolah-olah ada di pihaknya Luffy gitu. Jadi kayak ya sempat yang juga sempat kita bahas, tapi waktu itu bahasanya lagi si Oniwa Banzu. Jadi jangan-jangan ini nih ya itu ada Gyum, musuh dari musuhku adalah temanku. Di sini kan judulnya Perospero nggak rela ya kalau Big Mom bikin aliansi dengan Kaido. Makanya kayak Perospero merasa ya udah kayak dia harus ngalahin Kaido supaya Big Mom nggak aliansi dengan Kaido. Walaupun gue nggak nangkep, gue masih belum tahu alasannya kenapa mereka nggak terima gitu aliansi dengan Kaido. Kalau gue sih mungkin salah satu yang gue sempat pikirin itu selain dari perilaku yang mereka dapatkan dari Beast Pirate pas pertama kali datang ke Wano kan, mereka langsung ditolak gitu kan. Habis itu diceburin dari air terjun, satu-satunya cara untuk ke Wano gitu. Setelah itu mereka nggak pernah diceritain lagi kan. Dan ketika kedua kalinya mereka naik, mereka dijatuhin sama Marco. Mungkin yang selamat cuma Perospero kan, yang bisa ngelanjutin dengan kekuatan buahnya. Tapi kan di situ kelihatan banget kalau Big Mom itu benar-benar sepihak gitu. Dan sedangkan Big Mom Pirate kan bukan cuma Big Mom-nya doang. Bisa aja kayak mereka menyimpan semacam perasaan balas dendam gitu. Kayak mereka belum even gitu, mereka belum impas. Masa kita udah diserang sekali, tiba-tiba kita jadi aliansi gitu kan. Soalnya kan mereka ibaratnya bukan kayak best friends gitu kan. Mereka kan pirates di antara Yonko gitu. Dan tapi sebenarnya kalau diingat-ingat mereka ngejar Big Mom ke Wano sendiri pun di tengah kayak mereka udah tahu kalau Big Mom itu ada isu pengen bikin aliansi dengan Kaido waktu mereka on the way ke Wano. Dan waktu mereka dapat kabar itu mereka tuh langsung gak terima. Gue sih lebih merasa kayaknya emang udah ada history di belakang ini yang membuat mereka kalau nggak musuhan, at least antipati lah dengan Beast Pirates. Makanya waktu dengar berita Big Mom pengen beraliansi dengan Kaido, mereka nggak terima karena memang udah ada suatu history di belakang itu yang kita masih belum tahu sekarang. Itu bisa jadi sih. Soalnya juga mereka kan pirate yang udah lama kan. Apalagi kayak Perospero mungkin emang punya semacam dendam pribadi kali. Karena kan dia umurnya salah satu yang paling tua kan. Paling tua, betul.
Nah oke, selanjutnya gue pengen bahas juga tentang deklarasi all out war-nya Luffy. Nah di sini dibilang kayak kalau misalnya kita baca dari atas, dimulai dari pertanyaan Big Mom kayak ngapain lu kesini? Kayak jangan bilang lu kesini cuma pengen buat jangan bilang lu kesini karena pengen ngalahin Kaido ya, itu lucu banget kalau lu alasannya kesini kayak gitu. Nah, terus Luffy bilang bukan itu kok. Nah waktu Luffy bilang bukan itu kok, Yamato sama Hyogoro langsung surprise. Hah? Bukannya kemarin lu bilang pengen ngalahin Kaido kan? Kok? Terus Hyogoro juga kayak, oh bukannya itu ya alasannya. Kok kayak digocek gitu. Iya, nah ternyata Luffy jawabnya lebih epic lagi, kayak Kaido, lu, Big Mom, the higher ups, Orochi, and the subordinates, kayak I've come to beat everyone's ass. It's a full on war. Ternyata kayak dia pengen ngalahin ya yang disebut tadi dengan semua kata musuhnya, lain, semua musuh yang ada di situ. Nah, kalau ngelihat trennya ya, maksudnya Luffy ini kan emang tipikalnya dia beda dengan lo mungkin ya, kayak dia kalau lo mungkin cenderung menyembunyikan apa rencananya, sementara Luffy itu ya udah langsung disebut aja apa rencananya, kayak di arc frontal banget ya. Frontal banget, kayak misalnya dia Doflamingo, ya udah kayak dia bilang dia pengen ngalahin Doflamingo. Dan apa yang dia bilang itu tuh terjadi. Iya, most of the time itu tuh output dari arc itu gitu. Nah di sini dibilang dia pengen ngalahin semuanya. Jadi apakah artinya, gue nggak tahu apakah ini harfiah. Maksudnya kalau ngelihat tren dari arc sebelumnya, kayak dia bilang dia pengen ngalahin Enel, dia yang akan ngalahin Lucci, dia yang akan ngalahin kayak gue akan ngalahin Doflamingo dan menyelamatkan kerajaan ini. Itu semua tuh happen gitu. Kayak most likely apa yang dibilang Luffy itu adalah output dari arc itu gitu. Nah di sini dia bilang dia ngalahin semuanya. Kayak menurut lo gimana? Mungkin gak sih dia ngalahin Big Mom dan Kaido sekaligus? Ini sih yang menarik, karena gue juga pengen bahas ini. Itu salah satu alasan kenapa Luffy nggak mau ikut ke atas duluan bareng Kinemon gitu. Kenapa dia bilang I'll follow you later. Berarti gue sih memprediksi ya kemungkinan besar sih. Mungkin banyak juga yang bakal berpikiran sama. Kayak Luffy pengen saya di bawah untuk ngehajar Big Mom duluan gitu. Sambil mengetes kekuatan haki yang udah dipelajarin. Kayak misalkan dia bisa ngelawan Big Mom yang sebelumnya di arc Whole Cake Island itu dia nggak bisa nyentuh sama sekali. Berarti kan dia bisa lawan Kaido gitu. Karena kan mungkin kekuatan kulitnya Big Mom itu nggak sekeras Kaido kan. Jadi kayak dia trial gitu ya di bawah ini. Iya, trial buat aplikasi ke battle. Karena sebelumnya kan belum pernah, selain dari ngelepas rantai batu lautnya si Yamato. Ini sih, ini menarik banget. Berarti kita bakal ngeliat Big Mom full power battle dulu nih. Iya. Dan sebenarnya sih dari segi cerita gue juga jadi, kalau misalnya kalau kayak misalnya kemarin waktu arc Dressrosa, kayak waktu Luffy lawan Doflamingo itu Luffy nggak dalam keadaan full fit condition gitu. Kayak dia juga udah dapat luka dari pertarungan dia menuju ke atas, terus kayak waktu lawan Doflamingo itu ya mesti dia dalam kondisi udah luka-luka lah, kayak nggak 100% fit. Dan itu membuat pertarungannya jadi menarik. Maksudnya kayak dia struggle gitu lawan Doflamingo. Bisa jadi kalau misalnya Luffy 100% fit terus dia pakai Gear 4 lawan Doflamingo, kayak Doflamingo bisa kalah lebih cepat dari itu misalnya. Tapi yang membuat ceritanya jadi menarik karena kita melihat tokoh utama kita tuh struggle, sehingga ketika menang jadi rasanya lebih epic gitu. Iya, karena ingin dipertaruhkan ya. Karena ingin dipertaruhkan, kelihatan kalau pertarungannya masih bisa kalah. Betul, masih bisa kalah dan ada perjuangan di situ, sehingga waktu menang tuh rasanya satisfying gitu. Nah bisa jadi sebenarnya di sini nanti yang akan membuat Luffy nggak 100% fit adalah Big Mom. Walaupun itu akan membuat, di sisi lain akan membuat Luffy jadi kelihatan banget nih enhancementnya, kayak Luffy jadi kuat banget nih sekarang, bisa ngalahin 2 Yonko gitu. Dan otomatis kalau skenario-nya kayak gitu, otomatis setelah arc ini Luffy bakal bounty-nya paling tinggi nih. Kayak yaudah musuh dia selanjutnya udah tinggal Blackbird sama Angkatan Laut, udah mau tamat nih One Piece.
Ya, itu sesuai sih sama rencana Eiichiro Oda yang pengen selesai 5 tahun dari 2019 lalu ya. Iya. Jadi kayak sejak tahun ini masih cuma tinggal 4 tahun. Let's say tahun ini arc Wano kelar, mungkin paling nggak banyak 2 arc lah, 2 tahun. Tapi yang gue harap sih mungkin di pertarungan dia lawan Big Mom nanti bakal ada form Gear 4 lain ya selain Snakeman sama Boundman. Iya. Mungkin kita bisa ekspektasi pas lawan Big Mom, Luffy bakal pakai form lain dari Gear 4, sementara nanti mungkin pas lawan Kaido baru Gear 5 gitu ya. Dan kalau kita lihat di apa ya, arc Whole Cake Island itu ketika dia lawan Cracker, dia kan sempat pakai Tankman. Gear 4 Tankman kan. Yeah. Tapi itu kalau kita lihat dengan detail, Tankman-nya itu inflated mode. Kenapa? Karena dia habis gendut makan banyak kue kan. Dan dari website One Piece fandom pun, kalau kita ngelihat informasi tentang Tankman, kita belum pernah ngeliat base model dari Tankman itu gimana. Jadi bisa jadi gitu. Mungkin untuk sekalian apa ya, mode defensif, karena kan dia nggak tahu seberapa kuat dia bisa lawan Big Mom. Dan mungkin juga pas lawan Big Mom dia nggak bakal sendiri sih, karena kan di situ kelihatan dia banyak ally yang bisa ngebantu ya. Selain Yamato mungkin bakal ulti, dan Hyogoro mungkin lawan pasukan bis pet yang lain. Tapi kan di situ juga ada kehadiran si King sama Queen yang nggak mungkin diam aja kan. Gue jadi kepikiran kalau misalnya Luffy lawan Big Mom, ngerelate ke teori kalau ada hubungan antara nggak bisa matinya Kaido dengan Big Mom. Bisa jadi juga memang di setting Luffy ngalahin Big Mom dulu supaya nanti Kaido bisa dikalahin gitu.